Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Stefani Felicia Irawan dari Prodi Teknologi Informasi dengan NIM 212410102012. Saya dari kelas Basis Data D. Nah, pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan mengenai studi kasus 2, tugas modul 3, yaitu mengidentifikasi relationship, kemudian nama relationship, kemudian ada optionality, kemudian juga ada cardinality. Nah, untuk kasus bengkel pada kali ini, di sini sudah dapat dilihat yaitu relationship dan sudah dibahas pada kesempatan kemarin waktu penjelasan modul 2 mengenai entity dan relationship, tugas modul 2, dan sekarang adalah tugas modul 3. Nah, di sini identifikasi relationship antar entity. Sudah terbilang mana yang bagian relationship, dan di sini saya lebih realisasikan pada identifikasi nama relationship antar entity. Jadi setiap entity yang berrelationship itu harus diberi nama. Kenapa? Karena untuk memperjelas mengenai keterangan yang menghubungkan antar entity begitu. Nah, untuk yang penjualan dan detail penjualan. Nah, untuk penjualan sendiri, untuk membacanya, jadi penjualan terdiri atas beberapa detail penjualan, dan detail penjualan dimiliki oleh penjualan. Nah, gitu. Kemudian yang kedua ada penjualan dengan pegawai mekanik. Nah, jadi penjualan akan ditangani oleh pegawai mekanik dan pegawai mekanik akan menangani penjualan. Gitu cara membacanya. Nah, kemudian ada part dan detail penjualan. Jadi dalam detail penjualan terdiri dari atau memuat mengenai data terkait part atau barang. Nah, juga barang ini akan dimuat dalam detail penjualan saat terjadi proses penjualan. Kemudian ada penjualan dan motor. Di sini membacanya atau nama relationship-nya yaitu penjualan akan menangani motor dan motor akan ditangani dalam sebuah penjualan. Kemudian motor dan merek motor. Di sini motor memiliki merek motor dan merek motor dimiliki oleh motor. Nah, kemudian yang selanjutnya ada warna. Di sini sama seperti merek motor, yaitu motor memiliki warna dan warna dimiliki oleh merek motor. Nah, setelah kita mengerti nama dari relationship antar entity, jadi kita lebih jelas bagaimana kita membaca antar entity, bagaimana kita membaca sebuah relationship dan mempermudah kita memahaminya. Nah, pada pada kesempatan kemarin, yaitu tugas modul 2, saya juga sudah menjelaskan apa saja entity-nya, apa saja atributnya, dan bagaimana relationship-nya. Nah, kemudian kita lanjut kepada identifikasi optionality pada relationship antar entity. Nah, jadi dalam optionality ini akan mengarah kepada diagram relationship antar entity dengan menggunakan data modeler. Nah, di sini ada lebih membahas wajib dan tidak wajib. Nah, wajib dan tidak wajib itu dalam arti menunjukkan diagramnya itu nanti akan garis putus-putus atau tidak gitu.
Dan itu pasti memiliki alasan tersendiri. Maka dari itu di sini saya menuliskan beberapa alasan yang bisa dijadikan dasar. Nah, sebelum membahas terkait optionality pada relationship, di sini saya ingin menjelaskan tujuan kenapa kita mencari nama dulu, kemudian kita mencari optionality, kemudian kita mencari cardinality. Nah, ini semua akan menjurus kepada diagram relationship yang akan kita buat nanti, dan ini sangat mempermudah sekali. Nah, kemudian kita lanjutkan untuk optionality pada relationship. Yang pertama itu relationship antara penjualan dan detail penjualan. Nah, di sini ada entity penjual dan detail penjualan. Pada entity penjualan ini bersifat tidak wajib. Kenapa tidak wajib? Dikarenakan belum tentu terjadi sebuah penjualan pada sebuah bengkel, maka data tidak harus atau belum tentu termuat pada detail transaksi atau detail penjualan. Jika tidak ada penjualan, maka tidak ada detail penjualan, begitu. Maka di sini tidak wajib. Kemudian bagian detail penjualan ini wajib sifatnya. Kenapa? Karena setiap instan pada penjualan harus termuat pada detail penjualan. Nah, karena ada proses transaksi, di mana misal ada penjualan yang berlangsung, maka detail penjualan pun akan muncul, dan detail penjualan ini wajib berada di dalam penjualan. Maka dari itu, setiap penjualan pasti memiliki detail penjualan, gitu. Dan detail penjualan dan penjualan ini tidak wajib memiliki detail penjualan, karena di saat tidak ada penjualan maka tidak ada detail penjualan, begitu membacanya. Kemudian ada relationship antara penjualan dan pegawai mekanik. Nah, pada entity penjualan, optionality-nya tuh wajib. Kenapa? Karena setiap penjualan itu wajib ditangani oleh mekanik saat ada proses penjualan. Tidak mungkin saat penjualan tidak ada yang menangani. Tentu harus wajib ditangani oleh mekanik atau pegawai. Kemudian pada optionality pegawai mekanik nih, entity pegawai mekanik. Ini bersifat tidak wajib dikarenakan data mengenai pegawai mekanik tidak memuat terkait data penjualan, dan lebih tepatnya saat tidak terjadi penjualan, maka pegawai mekanik tentu tidak akan menangani penjualan. Maka dari itu pegawai mekanik ini tidak wajib karena hal tersebut, dan lebih tepatnya data mengenai pegawai mekanik tidak akan dimuat dalam data penjualan nantinya kalau tidak ada terjadi proses penjualan. Kemudian untuk relationship yang ketiga yaitu ada detail penjualan dengan part. Nah, untuk entity detail penjualannya, optionality-nya itu wajib. Mengapa? Karena pada detail penjualan harus memuat data terkait part yang dibeli customer karena terjadi penjualan. Nah, di saat terjadi penjualan pasti ada part yang dibeli. Nah, dan ini wajib karena pasti ada part yang dibeli oleh customer, dan itu harus masuk di dalam detail penjualan. Kemudian untuk optionality entity part yaitu tidak wajib, karena jika tidak terjadi penjualan maka part tidak wajib ada pada detail penjualan. Gitu. Kemudian untuk relationship penjualan dengan motor yaitu optionality entity penjualan itu optionality entity penjualan itu wajib. Mengapa? Karena setiap penjualan harus memuat data terkait motor customer atau pelanggan. Nah, setiap penjualan pastinya tentu mencatat ID motor dari pelanggan, bisa dilihat dari dari atribut penjualan yang memuat mengenai ID motor, dan itu memperjelas bahwa dalam penjualan itu membutuhkan sebuah data terkait motor. Namun pada entity motor optionality-nya itu tidak wajib, karena
data motor ini tidak akan memuat sebuah penjualan. Nah, maka penjualan ini juga nggak akan mempengaruhi motor begitu. Justru motor yang akan mempengaruhi penjualan karena itu akan tercatat pada proses penjualan. Kemudian di sini ada relationship selanjutnya yaitu antara entity motor dan merek motor. Nah, entity motor ini optionality-nya wajib karena pada data motor harus memuat terkait data merek motor untuk dimasukkan dalam data penjualan. Jadi misal di dalam data penjualan kita menggunakan ID motor. Nah, ID motor sendiri pasti berhubungannya dengan motor. Nah, motor ini akan terdiri dari beberapa atribut yang menjelaskan ciri-ciri motor apa yang menjadi pelanggan dari sebuah penjualan begitu. Kemudian untuk merek motor ini bersifat atau optionality-nya tidak wajib. Kenapa? Karena data merek motor tidak memuat terkait data lengkap dari motor begitu. Dan relationship yang terakhir yaitu antara entity motor dan entity warna. Nah, entity motor sendiri yaitu optionality-nya wajib. Kenapa? Karena pada data motor juga harus memuat terkait warna motor. Jadi lebih spesifik lagi datanya. Dan pada entity warna itu optionality-nya tidak wajib karena data dalam warna itu tidak akan memuat terkait motor tapi hanya terkait warna saja dan akan dimasukkan pada entity motor begitu. Mengenai optionality tadi bisa dilihat di sini part berhubungan dengan detail penjualan. Nah, ini yang wajib bagian detail penjualan karena dia membutuhkan ID parts. Namun di bagian parts dia tidak membutuhkan ID penjualan karena ini data terkait mengenai part sendiri. Begitu pula juga pegawai mekanik pada penjualan. Pegawai mekanik ID mekanik ini ada di dalam entity penjualan. Dalam arti penjualan ini akan memuat mengenai informasi tentang mekanik. Namun kita perjelas lagi di entity pegawai mekanik. Namun di pegawai mekanik ini tidak ada mengenai penjualan. Nah, dalam arti ini dihubungkan bahwa dalam penjualan ini wajib. Optionality-nya wajib dan di pegawai mekanik ini optionality-nya tidak wajib gitu. Kemudian untuk selanjutnya yaitu di sini ada identifikasi cardinality pada relationship antar entity. Nah, di sini ada 6 relationship. Yang pertama itu ada relationship antara penjualan dan detail penjualan. Nah, untuk cardinality-nya yaitu one to many. Sisi one pada penjualan dan sisi many pada detail penjualan. Kemudian untuk cardinality yang kedua, cardinality yang kedua yaitu relationship antara penjualan dan pegawai mekanik. Nah, antara penjualan dan pegawai mekanik ini merupakan cardinality one to many juga, yaitu sisi one pada pegawai mekanik dan sisi many pada penjualan. Dan kemudian cardinality yang ketiga yaitu antara relationship entity detail penjualan dengan entity part, yaitu cardinality one to many, yang sisi one-nya pada part dan sisi many-nya pada entity detail penjualan. Kemudian cardinality yang keempat ada relationship antara penjualan dengan motor. Nah, ini memiliki cardinality one to many. Di sini sisi one berada pada entity motor dan sisi many berada pada entity penjualan. Kemudian untuk cardinality yang kelima ada relationship antara entity motor dan entity merek motor. Nah, di sini memiliki cardinality one to many.
sisi one pada merek motor dan sisi many pada motor. Kemudian untuk cardinality yang terakhir yaitu antara entity motor dengan warna. Nah, di sini memiliki cardinality one to many. Di sini sisi one itu berada pada warna dan sisi many berada pada motor. Nah, cardinality ini tentunya sangat membantu terkait diagram karena kita akan tahu dan tidak bingung saat mengisi pada data modeler bagaimana kita membuat diagram sisi mana yang untuk sisi one-nya dan sisi mana yang untuk many-nya jika itu one to many, dan mungkin jika many to many itu bagaimana sisi many dan many-nya tentu sama dan bagaimana kita memecah itu jadi lebih detail lagi. Nah, gitu. Kemudian tujuannya cardinality itu sendiri itu untuk memperjelas lebih lagi. Nah, kemudian saya akan melanjutkan pada bagian diagram. Nah, di sini saya sudah membuat diagram relationship itu atau grafik logikal dari tugas modul 3 yaitu atau yang disebut dengan ERD. Nah, di sini saya akan menjelaskan pertama, di sini ada part dan ada detail penjualan. Nah, pada bagian part ini tidak wajib karena ini putus-putus, dan ini pada bagian detail penjualan ini wajib. Nah, pada bagian part, entity part ini memiliki primary key, primary key-nya ID parts. Nah, relationship ini akan menunjukkan bahwa ID part ini nanti dibutuhkan pada bagian entity detail penjualan, dan bacanya yaitu satu parts itu merupakan bagian dari banyak detail penjualan. Jadi dalam satu parts itu pasti misal ada nama parts-nya oli merek ini gitu. Pasti oli merek ini akan muncul pada banyak detail penjualan begitu. Kemudian jika pada detail penjualan, yaitu detail penjualan terdiri dari satu part. Satu detail penjualan terdiri dari satu part. Jadi detail penjualan akan membahas terkait per partnya, gitu. Bagaimana partnya dijualnya dengan jumlah berapa, pada nomor faktur berapa, begitu. Kemudian ada detail penjualan dengan penjualan. Nah, di sini relationship-nya itu cardinality-nya yaitu one to many. Dalam detail penjualan sudah tadi primary key-nya yaitu ID penjualan, dan pada primary key penjualan yaitu nomor faktur. Dan optionality pada penjualan itu di sini tidak wajib, dan optionality pada detail penjualan itu wajib. Nah, cara membacanya yaitu satu detail penjualan merupakan item dari penjualan. Dan nanti kan detail penjualan ini memuat terkait part-part yang dijual, tiap part yang dijual, dan ini itu merupakan detail penjualan ini akan merupakan item dari penjualan. Jadi berisi part-part yang merupakan sebuah item dari penjualan yang berlangsung. Jadi satu penjualan itu memiliki banyak detail penjualan. Kenapa? Karena saya jelaskan tadi bahwa dalam detail penjualan akan menjelaskan mengenai penjualan satu part gitu. Bagaimana harga satu part dan ditaruh pada merupakan sebuah item dari penjualan. Part apa yang dijual begitu. Dan penjualan itu terdiri dari beberapa detail penjualan, maka dari itu sisi many-nya pada detail penjualan. Kemudian lanjut ke antar cardinality antara pegawai mekanik dengan penjualan.
Nah, di sini punya cardinality one to many, di mana pada sisi pegawai mekanik ini tidak wajib dan pada sisi penjualan ini wajib. Pada pembacaannya yaitu satu pegawai mekanik menangani banyak penjualan. Dalam arti satu pegawai mekanik, misal satu penjualan sudah selesai nih, datang penjualan lagi, ada customer datang lagi, maka pegawai mekanik juga bisa menangani dua penjualan, dalam arti bisa menangani banyak penjualan. Begitu konsepnya. Dan untuk bagian penjualan ini, dan pada penjualan ini hanya satu penjualan ditangani oleh satu pegawai mekanik. Mungkin waktu satu penjualan ditangani oleh banyak pegawai mekanik gitu. Nah, many-nya berada pada sisi penjualan. Di sini primary key-nya pada entity penjualan yaitu nomor faktur, dan di entity pegawai mekanik ini ada primary key-nya ID mekanik, dan di sini ada secondary key atau secondary. Di sini nomor telepon, secondary UID, mohon maaf. Nah, secondary UID ini ada nomor telepon dan ini bersifat unik, namun tidak bisa dijadikan sebagai primary key. Maka dari itu menjadi secondary UID. Kemudian lanjut kepada antara entity motor dan entity penjualan. Nah, pada entity motor memiliki primary key-nya yaitu ID motor, dan pada entity motor ini memiliki secondary UID juga, yaitu nomor polisi. Namun nomor polisi ini kan antara motor juga bisa berubah-ubah karena juga perlu ada perubahan. Kemudian alasan itu kenapa ini tidak dijadikan sebagai primary key, karena sifatnya berubah, unik namun sifatnya berubah. Dan maka dari itu kita perlu membuat ID motor untuk bersifat unik dan tidak dapat diubah dan tidak sama. Kemudian untuk bagian penjualan sudah tadi, jadi antara entity motor dan entity penjualan itu memiliki relationship one to many, di mana bagian sisi wajibnya yaitu pada bagian penjualan dan sisi tidak wajibnya pada bagian motor. Cara membacanya yaitu satu motor ini akan berada pada banyak penjualan. Jadi bisa misalnya pada penjualan ini pasti pada penjualan 1, misal penjualan 1 sama penjualan ke-10. Bisa aja itu motor yang sama namun memiliki atau membeli part yang berbeda, namun mereka memiliki penjelasan atau informasi terkait motor yang sama. Maka dari itu satu motor bisa berada di banyak data pada penjualan. Kemudian pada satu penjualan pastinya akan menangani satu motor. Kemudian selanjutnya yaitu antara entity warna dan entity motor. Nah, entity warna sendiri yaitu memiliki primary key ID warna, dan entity warna ini hanya akan menjelaskan terkait warna-warna apa saja gitu yang ada, kemudian diberi ID gitu. Nah, di motor sendiri tadi sudah dijelaskan memiliki primary key ID motor dan memiliki secondary UID yaitu nomor polisi. Nah, di sini antara entity warna dan entity motor ini memiliki cardinality atau relationship one to many juga, yang dimana cara membacanya satu warna akan dapat dimiliki oleh banyak motor.
Jadi pastinya banyak motor yang memiliki warna yang sama. Misal motor customer 1 dengan customer yang kelima pasti bisa jadi sama. Misal warnanya biru gitu dengan ID segini. Maka dapat membuktikan bahwa satu warna tuh bisa berada pada banyak data motor begitu. Kemudian pada motor ke warna, sini satu motor akan memiliki satu warna gitu. Dan di sini sisi tidak wajibnya berada di pada warna. Kenapa? Karena warna ini tidak akan ada saat data motor tidak ada. Jadi jika data motor tidak ada, maka tidak ada keterangan warna. Begitu juga sebaliknya. Dan maka dari itu motor ini bersifat optionality-nya wajib. Karena jika ada motor, maka tentu juga ada warna. Gitu. Kemudian untuk cardinality yang terakhir nih, yaitu antara entity motor dan entity merek motor. Sama halnya entity motor dan merek motor ini hampir sama dengan entity warna dengan entity motor. Nah, untuk entity merek motor di sini ada ID merek dan merek. ID merek sebagai primary key-nya. Di sini sisi wajibnya berada pada motor dan sisi tidak wajibnya berada pada merek motor. Mengapa demikian? Karena pada motor itu wajib saat data motor dimuat wajib memiliki data terkait merek motor. Namun saat data merek motor dimuat itu tidak wajib memiliki atau memuat data tentang motor begitu. Maka dari itu bacanya ya dengan seperti ini, motor memiliki merek motor. Namun satu motor memiliki satu merek motor. Dan aneh jika satu motor memiliki banyak merek, itu mungkin aneh. Bukan mungkin, tapi memang aneh. Dan standarnya memang satu motor memiliki satu merek motor. Maka dari itu sisi one berada pada merek motor dan sisi many berada pada motor. Kemudian untuk pembacaan dari merek motor ke motor, yaitu merek motor dapat berada di banyak data motor. Jadi satu merek motor, misal Yamaha X10 gitu. Yamaha X10 ini akan banyak berada di data mengenai motor gitu. Data lebih spesifik terkait motor gitu. Dan ini relationship-nya one to many. Mungkin sekian dari penjelasan saya terkait tugas modul 3, yaitu membuat ERD dari bengkel. Mohon maaf jika dari penjelasan saya ada beberapa kata atau mungkin kalimat yang memang belibet, dan itu saya mohon maaf. Dan mohon maaf juga jika terdapat salah kesalahan berbicara atau tidak dipahami, saya mohon maaf. Sekian dari penjelasan dan presentasi saya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.